kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Mari bacakan ya suasana asmara berpasangan sepanjang bulan Desember untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Pisces. Namun sebelum Mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai. Aduh. Iya. Oke. Wah, kehadiran seseorang ini tuh kayak bikin Pisces nanti mengalami kehancuran gitu ya. Maksudnya hancur dia secara hatinya itu tuh hancur. Mungkin tadinya betapa dia mencintai, betapa dia menyayangi seseorang ini. Tapi ternyata diketahui oleh Pisces, entah nanti di bulan Desembernya atau dari saat sekarang, ini masih bulan November ya. Dari saat sekarang atau mungkin sebelum pun bulan November, ini bisa Pisces itu tuh sudah dapat tahu bahwa seseorang ini tuh maksud dan tujuannya berseberangan jauh dengan maksud dan tujuannya Pisces. Gitu ya. Misalnya maksud dan tujuannya Pisces di sini tuh adalah dinikahi atau mempertahankan pernikahan. Gitu ya. Atau mungkin masuk ke fase berpacaran gitu ya. Tapi ternyata seseorang ini tuh tidak berkenan gitu ya. Bikin ambiar itu juga bisa. Nah di sana justru kayak seseorang ini tuh berusaha untuk menjauhkan Pisces ini dari lingkaran hidupnya dia, dan itu tentu bikin Pisces sangat amat kecewa gitu ya. Pisces bisa kayak menilai seseorang ini tuh, kamu memperlakukan aku tidak baik, kamu memperlakukan aku tidak adil, sebegitu lurusnya kehadiranku di hidupnya kamu, sebegitu benarnya, sebegitu sayangnya aku ke kamu. Tapi kok kamu seperti itu ke aku? Nah di sana ya, ada rasa kecewa yang gak tanggung-tanggung banyaknya. Mungkin aja bisa dari sudah berapa bulan kemarin, seseorang ini tuh kok kayak kelihatannya menghilang dari Pisces. Bilang terang-terangan dengan Pisces, tidak, aku tidak mau melanjutkan pernikahan ini dengan kamu. Atau tidak, aku mau sudahi hubungan pacaran ini dengan kamu. Tapi belum juga kunjung selesai penerimaan dari Pisces atas keputusan dari si pasangannya ini. Nah begitu ya. Atau pokoknya kayak gini, keinginan Pisces yang diiyakan oleh si pasangan, ternyata dalam dunia nyatanya kata iya itu tuh tak kunjung dia dapat. Malah untuk beberapa justru dijawab dengan kata tidak. Gitu ya. Jadi harga diri Pisces di sini tuh bisa hancur. Egonya bisa tercabik-cabik di sini. Satu situasi yang mungkin tidak sempat diprediksi, luput dari prediksinya Pisces. Gitu ya. Atau mungkin ini ceritanya rekonsiliasi. Adanya harapan besar dari Pisces untuk memperbaiki kisah dengan siapapun ini statusnya, pacar kah, suami kah, istri kah, tunangan kah, gitu ya. Ada ajakan rekonsiliasi, tapi ajakan rekonsiliasi ini tuh disambut dingin sama si pasangan, gitu ya. Ya acak adut jadinya Pisces di sana. Planningnya dia kan adalah bersama, gitu kan. Tapi ternyata dipatahkan terang-terangan sama si pasangan ini. Atau ini bisa kayak yang dapat penundaan ya, bolak-balik itu. Bolak-balik misalnya wacana untuk menikah tapi kerap ditunda. Atau ini mungkin kali pertama penundaan dari si pasangan. Pokoknya ada situasi yang di-create, yang dibentuk, yang dibangun sama si pasangan, yang itu berat bagi
Pisces untuk menerimanya. Gitu. Tiba-tiba misalnya dia diblokir, wah apa nggak kacau di sana Piscesnya. Gitu ya. Adalah pokoknya tindakan yang tidak nice, tindakan yang tidak benar, yang ditangkap Pisces dari pola laku si pasangannya ini. Itu ya. Ada ketidakpantasan, ada ketidaklayakan dari sikap si pasangan. Nah begitu. Jadi akhirnya Pisces di situ tuh ya untuk bulan Desember ada kemungkinan besar stres banget. Stres banget. Gitu ya. Mungkin bahkan karena saking stresnya itu, wah ini bisa merusak diri. Misalnya males makan, nggak mau kerja, nggak bisa konsentrasi soalnya. Kesana aja pikirannya, kacau aja batinnya, nggak tenang, mau ngapa-ngapain tuh nggak tenang. Gitu ya. Tidur malam saja pun mungkin sangat amat terganggu ya. Karena hati yang tidak bahagia gitu loh ya. Memaksa biji mata ini ya nggak mau terpejam. Kesana aja, cenut-cenut aja nih pikiran. Nangis gitu. Marah, galau, merasa terhina. Nano-nano di sana. Nano-nano di sana. Ya. Ini bukan fase masa-masa yang gampang untuk dilewati sama Pisces ini. Apa itu bahasanya? Malam-malam menemukan gelap jiwa, ya. Ini yang nanti di bulan Desember ada kemungkinan dijumpai, dialami oleh Pisces ini. Nah begitu, ya. Atau boleh, ini juga bisa kisahnya gini ya. Pisces yang tidak bisa bersikap baik ke si pasangan, kemudian ada jarak dari si pasangan, gitu ya. Gini aja. Apapun keputusan yang diambil Pisces dalam relationship bersama dengan si pasangan, bisa saja keputusan itu tuh juga ternyata men-trigger rasa kekecewaan bagi si pasangan. Tapi ketika Pisces mengambil keputusan itu, Pisces pun dalam keadaan tertekan. Gitu ya. Boleh-boleh ternyata memang duluan nih Pisces yang menjauh dari si dia. Mungkin Pisces yang duluan blokir. Mungkin Pisces yang bilang aku tidak bisa bersama dengan kamu. Tapi ketika dia bilang aku tidak bisa dengan kamu, di sana pun dia hancur. Karena mungkin dia pun bukan itu yang sesungguhnya jiwanya mau. Sesungguhnya jiwanya mau tetap bercinta dengan si pasangan ini. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan di sana. Pertimbangan-pertimbangan yang memaksa Pisces untuk mematikan saja rasanya. Memusnahkan saja asanya untuk bisa tetap dengan si seseorang ini. Atau kalaupun seseorang ini yang duluan meninggalkan Pisces, tetap aja pilihannya Pisces, udahlah aku matikan aja rasa kasihku padamu. Aku matikan aja rasa cintaku padamu. Karena terlalu sakit. Mencintaimu terlalu perih gitu ya. Mencintaimu terlalu memberikan tekanan bagi fisik dan mentalku. Gitu. Jadi ketemu Pisces sama situasi yang mungkin bukan hanya Pisces saja yang tidak mampu dengan mudah melampaui ya. Ya rata-rata manusia mari rasa pernah mengalami situasi cenderung patah hati akan cinta gitu ya. Berjauh berbanding terbalik antara mimpi sama kenyataan gitu. Nah kalau si pasangan ini sendiri ya kayak kata Mari tadi, memang
undur ini orang, mundur dia. Itu ya. Keputusan untuk tidak bersama yang lebih dia terima. Oke, kalau Pisces mau bilang kita berakhir misalnya ya, inisiatif Pisces ternyata yang bilang berakhir. Saya rasa orang ini terlepas dari apakah dia merasa beban ataupun tidak untuk mengakhiri, namun dia tahu, oke, memang mengakhiri adalah yang terbaik. Apalagi kalau ternyata dari pihaknya dia yang duluan ngeblokir, yang memutuskan untuk berkata tidak melanjutkan dengan Pisces. Lah ini tentu perkara yang gampang ya di sana. Dan dia akan tetap ini tuh meyakinkan. Andaikan lah ya cetusan dari dia nih bilangnya mau menyudahi saja dengan Pisces. Gitu ya. Nah, sekuat apapun Pisces mempertahankan relationship ini, upayanya dia akan tetap menyadarkan Pisces. Tidak bisa, dengan kamu tidak bisa. Intinya itu, aku denganmu tidak bisa. Nanti dia akan yakinkan terus-menerus Pisces, entah dengan apapun caranya. Entah dengan cara memblokir, entah dengan cara ngamuk-ngamuk marah-marah, atau mungkin dengan cara lembut untuk menguatkan Pisces ya, bahwa tidak ada lagi kisah antara mereka berdua gitu. Nah, jika Pisces misalnya bersama dengan orang yang toksik selama ini, gitu ya, orang ini bisa kayak berulang-ulang kali melakukan kekejaman secara mental ataupun mungkin di sana fisik ya. Dan kemudian Pisces berharap seseorang ini tuh bisa berubah. Desember perubahan itu tuh belum lagi kelihatan. Dan mungkin kalau orang ini ya, kalau misalnya Pisces berharap berubahlah dia, mungkin orang ini tuh tidak merasa bahwa ada perubahan yang harus dia lakukan. Gitu ya. Atau walaupun dia tahu ada perubahan yang harus dia lakukan, tapi di sini tuh dia bisa kayak aku tidak mampu melakukannya. Ada menyerah gitu ya. Misalnya ya Pisces kayak berharap orang ini tuh lebih lembut, lebih sayang, lebih berintegritas, lebih setia, lebih ngapain lah itu ya untuk hal-hal positif menurut tolak ukurnya Pisces. Orang ini tuh enggak bisa. Aku enggak mau. Aku enggak bisa atau aku enggak mau. Gitu ya. Jadi lagi-lagi apa yang diharapkan oleh Pisces tidak diberikan oleh pasangannya. Tentu dengan ada pertimbangan besar di situ. Itu ya. Boleh-boleh juga orang ini jangan-jangan menganggap Pisces pun makhluk yang merepotkan, gitu ya. Sehingga dengan pertimbangan yang baik, ngapain pula melanjutkan hubungan dengan seseorang yang merepotkan seperti ini, gitu ya. Intinya kehadirannya Pisces dalam hidupnya si pasangan, mari rasa tidak diharapkan oleh si pasangan. Ya, atau modelnya yang berbeda. Mungkin maunya si pasangan ya kita open relationship. Nah tapi ternyata Pisces, aku nggak bisa. Aku tuh menuntut kesetiaan. Gitu. Oke, tuntutan Pisces adalah kesetiaan. Tapi orang ini tidak, aku open relationship. Nah, mendapatkan pola pikir yang berseberangan seperti ini sulit untuk diterima sama Pisces-nya. Itu ya,
sulit diterima. Jadi tidak terlihat di sini tuh perjuangan untuk bersama dengan Pisces, itu aja. Tidak kelihatan. Kalaupun di sana ada upaya-upaya perjuangannya Pisces, kayak kata Mari tadi, orang ini tuh akan meyakinkan dengan caranya dia. Ya, dia akan yakinkan Pisces dengan caranya dia bahwa maunya kamu itu Pisces hanya angan-anganmu. Gitu. Atau setidaknya Desember ini masih belum bisa aku berikan untuk kamu. Nah, di situ ya. Jadi tidak bisa berharap besar Pisces. Orang ini tuh seujud dengan gambarannya Pisces. Gitu. Tidak bisa diharapkan dia untuk bulan Desember ini. Dia akan menjadi dirinya dia, gitu ya. Nah, yang tadi luar biasanya. Bahkan ketika Pisces yang bilang, aku tidak bisa dengan kamu, ya, energi vice versa ya. Aku nggak bisa sama kamu, kata Pisces. Ketika Pisces bilang aku tidak bisa dengan kamu, cepat orang ini tuh akan mundur. Nah, ketika orang ini mundur, ini bisa kayak mungkin aja Pisces di situ tuh menyesal, dan penyesalan itu tuh berkepanjangan. Nah, ini rasa sesal itu salah satu isunya ya. Mungkin pun Pisces bisa, aku menyesal ketemu sama kamu. Aku menyesal pernah mencintai kamu. Aku menyesal pernah sayang sama kamu. Aku menyesal pernah melakukan ini dan itu dan segala macam dengan kamu. Itu ada guilty feeling di sana. Terlalu bodoh aku mau dengan kamu, Pisces. Terlalu bodoh aku mau dengan kamu, kata Pisces. Gitu ya. Terlalu konyol aku dulu membuka hatiku, membuka diriku, menyambut datangnya kamu. Nah, itu. Ya. Jadi di matanya Pisces, si pasangan ini tuh troublemaker. Gitu. Tapi kalau si pasangan bilang, tidak, aku bukan troublemaker. Aku hanya sedang menentukan masa depanku. Gitu ya. Aku sedang mengambil hak pilihnya aku terhadap bagaimana hidup yang mau aku jalani. Nah, di situ dia bisa tuh tidak peduli dengan situasinya Pisces di sini. Walaupun dia misalnya tahu di sana Pisces itu tuh tersiksa, tapi dia tidak akan mau gitu ya untuk hadir menyenangkan hati kah namanya, gitu ya, menjadi pengobat kah namanya, dia tidak akan mau di situ. Nah, gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, ada Libra di sana, Pisces, Scorpio, Cancer, hadir energi Taurus, masuk energi dari Leo, Sagittarius ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.